Sambil harap-harap cemas, Ardi yang ada di posisi paling depan berinisiatif untuk melakukan perhitungan untuk memastikan kalau mereka tetap utuh bertiga. Ardi, Hendy, Tiar. Akan tetapi setelah Tiar teriak angka 3, tahu-tahu di belakang Tiar ada suara laki-laki yang berteriak angka 4. Kaget Tiar di situ. Tapi dia memberikan komando ke teman-temannya untuk tetap terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Apa berhenti sampai di angka 4? Kagak, Wak. Terus berlanjut. Ada suara perempuan yang berteriak angka 5. Lalu ada suara laki-laki yang teriak angka 6. Dan terakhir ada perempuan yang teriak angka 8. Woi, Rek, jangan lupa berdoa dan zikir ya. Kita harus cepat sampai Sabana sebelum makin malam. Bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi. Tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Kita 3 kali bertemu dengan rombongan pendaki tiang alus, Mak. Cerita ini ditulis di Twitter oleh Mak. Kalian bisa langsung saja follow Twitternya di @desiprayogo1. Pendakian kali ini kesan horornya kuat banget. Gimana gak horor? Karena sepanjang perjalanan selalu ditemani oleh sosok pendaki misterius dan bertemu beberapa kejadian aneh lainnya. Entah karena mendaki dengan jumlah ganjil atau karena alasan yang lain. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Tahun 2017, cerita ini dikirim oleh wak kesayangan aku dari kota Ngalam yang bernama Yudistiar. Tapi dia minta dipanggil namanya dengan Tiar aja, biar gak kepanjangan. Tiar di sini akan membagikan pengalamannya saat mendaki. Sebenarnya yang Tiar kirim itu ada 7, tapi kalau kita bahas semua dalam satu cerita jelas itu panjang banget. Makanya kita bahas dulu cerita Tiar yang pertama ini. Sekitar bulan Oktober 2017, Tiar memutuskan untuk cuti kerja selama seminggu demi meregangkan sejenak tubuhnya dari padatnya jadwal kerjaan. Kebetulan saat itu Tiar mendapat tawaran mendaki dari teman lamanya. Tiar rasa semuanya seperti pas aja gitu. Dia terimalah tawaran tersebut dan mulai mempersiapkan segalanya. Uang, keperluan yang dibawa, dan yang paling penting adalah kondisi tubuhnya harus fit. Tak lupa dia minta izin ke orang tuanya supaya selamat selama perjalanan mendaki. So far dia rasa semuanya sudah dalam situasi aman terkendali. Hingga tibalah di hari Tiar dan kedua temannya berangkat mendaki. Tiar sadar kalau mereka dalam posisi ganjil. Memang hampir di semua gunung ada peringatan seperti itu dan Tiar agak sedikit abai waktu itu. Karena saking kuat keinginannya untuk mendaki, makanya Tiar abaikan. Pikir Tiar toh selama perjalanan pasti akan bertemu dengan pendaki yang ganjil. Dan kalau digabung pasti pas genap. Semoga saja begitu. Mereka mendaki Arjuna via Tretes. Dari Malang, Tiar naik sepeda motor menuju ke Tretes Pandaan. Karena memang bertiga janjian ketemu langsung di base camp. Perjalanan sekitar kurang lebih 1,5 jam. Tibalah Tiar pas di depan base camp yang lokasinya tak jauh dari Hotel Tanjung. Di sana Tiar juga sudah bertemu dengan dua temannya. Saat itu masih sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan Tiar juga teman-temannya memutuskan untuk istirahat sejenak. Kemungkinan mereka bertiga baru mendaki setelah adzan asar. Beristirahatlah mereka sejenak di base camp sambil ngobrol-ngobrol. Entah kenapa hari itu sepi tak seperti biasanya. Mungkin karena sepi,
Tiar lama-lama jenuh juga dan meminta agar mereka secepatnya melakukan pendakian siang itu supaya bisa ngecamp sebelum matahari terbenam. Dua temannya pun setuju. Setelah semua urusan selesai, berangkatlah mereka mendaki Gunung Arjuno dari base camp menuju ke pos pertama. So far alhamdulillah masih baik-baik saja. Perjalanan mereka tempuh sekitar 30 menit untuk tiba di Pet Bocor. Dari Pet Bocor, 3 orang sekawan ini memutuskan untuk istirahat sejenak sambil minum. Barulah setelah itu melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 2. Medan perjalanan menuju ke Kokopan ini mulai sedikit menanjak serta areanya bebatuan. Sambil setengah ngos-ngosan, mereka terus berjalan sekitar kurang lebih 3,5 jam perjalanan. Soalnya lama-kelamaan medan itu mulai terasa juga. Tak terasa sudah sekitar jam setengah 5 sore waktu Indonesia Barat. Sebenarnya Tiar meminta supaya mereka ngecamp aja di Kokopan, tapi Ardi dan Hendy minta supaya mereka ngecampnya di Sabana saja. Ya mungkin karena lokasinya luas dan selain itu view-nya lebih bagus daripada di Kokopan. Berhubung kalau kita naik gunung itu perlu yang namanya solidaritas dan kekompakan, ya udah Tiar ngalah. Dia ikut kemauan temannya walau dia sendiri tahu kalau untuk tiba di Sabana itu setidaknya masih membutuhkan kurang lebih 6 jam perjalanan lagi. Sedangkan saat itu hari sudah sore. Berjalanlah mereka menuju ke pos 3 dan disinilah awal mula perjalanan horor yang dialami oleh 3 sekawan ini. Tiar sendiri tidak tahu apa kejadian horor yang dia alami ini ada kaitannya dengan keputusan mereka untuk mendaki dengan jumlah ganjil. Pasalnya saat setengah perjalanan menuju pondokan, tahu-tahu awan kabut itu mulai datang. Untungnya bukan awan kabut yang tebal, jadi perjalanan mereka masih bisa ditempuh dengan senter yang terpasang di kepala mereka masing-masing. Walau mereka tetap harus berhati-hati dalam melangkah karena jarak pandangnya masih minim sekali. Cuma mereka tetap lanjut berjalan dan tidak ingin stuck di posisi itu. Sambil harap-harap cemas, Ardi yang ada di posisi paling depan berinisiatif untuk melakukan perhitungan untuk memastikan kalau mereka tetap utuh bertiga. Mulailah 3 orang ini berhitung. Ardi, Hendy, Tiar. Akan tetapi setelah Tiar teriak angka 3, tahu-tahu di belakang Tiar ada suara laki-laki yang berteriak angka 4. Kaget Tiar di situ. Tapi dia memberikan komando ke teman-temannya untuk tetap terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Apa berhenti sampai di angka 4? Kagak, Wak. Terus berlanjut. Ada suara perempuan yang berteriak angka 5. Lalu ada suara laki-laki yang teriak angka 6. Dan terakhir ada perempuan yang teriak angka 8. Anehnya angka 7 gak disebut. Makin panik Tiar di situ. Samar-samar Tiar ngelihat Hendy dan Ardi mulai nampak gusar di depan dengan suara setengah teriak. Tiar bilang, "Woi, Rek, jangan lupa berdoa dan zikir ya." Entah direspon atau enggak sama kawan-kawannya, yang penting Tiar sudah mengingatkan. Dilihat jam tangannya, ternyata tak terasa sudah jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Tiar ngomong-ngomong sendiri, "Waduh, pondokan kayaknya masih jauh ini." Tahu-tahu ada yang nyautin dari belakang. "Iya mas, masih jauh." Seketika keringat dingin mengucur deras dari tubuh Tiar waktu itu. Kakinya seperti sudah tidak kuat lagi dibuat berjalan, alias sudah lemas gara-gara mendengar suara laki-laki yang ada di belakangnya. Dalam hati Tiar berdoa supaya kabut ini segera menghilang dan mereka dapat kembali melihat jalanan dengan jelas. Dan benar dong, Allah kabulkan doa Tiar malam itu. Seketika kabut itu tiba-tiba sirna hilang dan untuk sejenak Tiar merasa lega. Tapi Tiar masih mendengar suara langkah kaki yang berjalan di belakangnya, terus mengikuti dirinya. Bingung Tiar di situ. Langkah kakinya itu bukan hanya ada satu, melainkan ada banyak sekali di belakang.
Di tengah-tengah perjalanan itu Hendy gak sengaja noleh ke belakang karena dia ingin nawarin Tiar rokok. Tapi mata Hendy tahu-tahu terbelalak saat melihat apa yang ada di belakang Tiar. Spontan Tiar langsung menutup mulut Hendy yang mau berteriak dan secepat mungkin membalikkan badan Hendy sambil berbisik, "Terus jalan, Hen. Jangan noleh lagi ke belakang dan jangan berkomentar apa-apa. Semoga kita semua secepatnya tiba di pondokan. Insya Allah semuanya aman." Hendy hanya merespon dengan anggukan kepala. Tiar dapat merasakan dengan jelas getaran tubuh Hendy karena saking takutnya. Hingga tak terasa tibalah mereka di pos 3 sekitar jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Baru mau berhenti melangkah ada suara yang berbisik di telinga kanan Tiar. "Terima kasih mas, kita pamit dulu." Refleks Tiar langsung noleh ke belakang. Samar-samar Tiar melihat ada 4 pendaki yang berjalan ke arah lain. Tetapi wujudnya lama-kelamaan memudar bak seperti asap dan hilang begitu saja. Langsung jatuh ke tanah Tiar setelah melihat penampakan itu. Lemes semua tubuhnya dan jantungnya waktu itu berdetak lebih cepat. Sampai-sampai Tiar sedikit kesusahan mengatur nafas dan beruntung kedua sahabatnya bisa segera mungkin menolongnya. Tiar ngomong, "Kita harus cepat sampai Sabana sebelum makin malam. Bahaya." Pernyataan Tiar juga disetujui sama kedua temannya, apalagi Hendy. Saat itu Hendy masih belum cerita perihal apa yang dia lihat. Soalnya pamali kita cerita sesuatu tentang apa yang terjadi di situ, tapi kitanya masih berada di tempat itu. Tiar pun juga tidak melihat dengan jelas rupa keempat pendaki misterius yang bersama mereka malam itu. Yang dia lihat hanyalah perawakan tubuh belakang mereka saja. Setelah minum dan istirahat sebentar, ketiga sekawan ini kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan harapan segera sampai dan bisa ngecamp terus istirahat. Mereka bertiga, terutama Ardi dan Hendy, sudah mengeluh pundaknya capek. Sebelum tiba di Sabana, tiga sekawan ini melewati sebuah lembah yang dikenal dengan Lembah Kidang. Seketika tidak ada yang aneh dengan lembah ini. Sebenarnya sangat indah kalau pagi sampai sore. Berhubung ini sudah malam hari dan cahaya bulan tidak terlalu bersinar terang, jadi keindahannya tidak terlalu nampak. Tetapi ada satu titik yang membuat tiga sekawan ini sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk lari sekencang mungkin. Masalahnya mereka melihat sebuah pocong dengan wujud yang sangat hancur. Awalnya sih gak kelihatan jelas kalau itu pocong. Soalnya mereka bertiga itu awalnya justru melihat ada 4 ekor kijang dengan wujud yang aneh. Tanduk dari kijang itu berwarna emas dan menyala dalam kegelapan. Wallahu a'lam juga. Mereka sendiri ngelihat itu kaget. Gak tahu kalau di lembah itu masih ada kijangnya. Dulu di lembah ini memang terkenal banyak kijang liarnya. Berhubung makin banyak yang berburu dan perlahan-lahan kijang di lembah itu sirna atau hilang satu-satu. Akhirnya di lembah itu sudah tidak nampak kijang berkeliaran di sana dan lembah itu akhirnya dinamai Lembah Kidang. Tapi gak ada kijangnya sama sekali. Mereka yang gak tahu juga antara beneran udah gak ada atau sebenarnya masih ada tapi sembunyi. Anehnya kok bentuk tanduknya berbeda. Tidak seperti tanduk-tanduk kijang pada umumnya. Mereka sempat kepikiran kalau itu merupakan kijang jelmaan. Cuma lagi-lagi keanehan terjadi kepada mereka. Udah tahu ada yang aneh dengan kijang itu dan bukannya pergi, yang ada tubuh mereka malah dibuat seolah tidak berpikir untuk pergi dan justru sibuk mengamati kijang-kijang aneh tersebut. Tak lama kemudian, kijang-kijang itu berlarian ke segala arah sambil menimbulkan suara yang seolah-olah kijang-kijang itu sedang ketakutan saat melihat sesuatu. Benar aja dong. Tahu-tahu tak lama kemudian muncul seperti sosok pocong tinggi banget. Bahkan tingginya itu melebihi pohon-pohon yang ada di lembah itu. Pertama-tama, mereka bertiga tidak bisa ngelihat dengan jelas karena posisinya jauh dan sekitar situ gelap gulita. Semakin sosok itu melompat maju dan lama-kelamaan
Wujud dari sosok itu mulai kelihatan jelas. Wajahnya hancur seperti bekas kena luka bakar. Epiknya saat sosok itu keluar dari area pepohonan, tahu-tahu ada banyak sekali jumlah pocong-pocong kecil dengan wujud yang hampir mirip. Jumlahnya banyak sekali. Mereka bertiga yang melihat dari kejauhan tahu-tahu nge-freeze. Entah antara saking takutnya atau ada sesuatu yang lain. Tiar dan teman-temannya juga tidak ada yang tahu sampai sekarang. Tahu-tahu tubuh mereka kaku aja gitu, gak bisa digerakin sama sekali. Saat pocong-pocong itu mulai setengah mendekat, tiga sekawan ini langsung berpikir keras agar supaya bisa bergerak kembali. Beruntungnya mereka pun berhasil bergerak dan langsung berlari, menyusuri jalan supaya secepat mungkin tiba di Sabana. Pas jam 12 malam mereka pun tiba di Sabana. Secepat mungkin mereka menggelar tenda dan langsung beristirahat. Sekitar hampir mendekati tengah malam mereka pun selesai dan langsung masuk ke tenda untuk istirahat. Ada perasaan lega, takut dan panik. Takut sewayah-wayah sosok pocong-pocong tadi tahu di mana posisi mereka ngecamp. Langsung mereka pun tidur dan melupakan kejadian-kejadian aneh malam itu. Sekitar jam 3 subuh Hendy ini keluar tenda karena dia kebelet buang air kecil. Dia bangunin dua temannya ini malah susah sekali bangun. Ya udah deh, Hendy buang air kecil sendirian. Sambil membawa senter tangan, Hendy berjalan menembus dinginnya angin malam itu. Suasana sekitar nampak hening dan sepi. Tak ada pendaki lain di situ selain hanya mereka bertiga. Sebenarnya Hendy sendiri takut, tapi dia tetap memberanikan diri daripada terkencing di celana. Sambil mengamati yang ada di sekitarnya, Hendy ini mendengar ada suara aneh yang bergerak dari salah satu pohon. Pohon itu terletak di paling ujung. Entah kenapa perasaan Hendy tergugah untuk berjalan ke arah pohon itu. Seolah dia penasaran ada apa sih di sana. Hendy masih terus berjalan menghampiri sumber suara tersebut. Sedangkan suara gresek-gresek itu masih terdengar. Semakin dia mendekat, suara itu kian makin jelas terdengar. Panik sebenarnya Hendy. Akan tetapi langkah kakinya seolah tidak bisa disuruh diam. Kini posisi Hendy kian makin dekat dengan pohon itu. Campur aduk perasaan yang ada di dalam hati Hendy. Karena kurang beberapa langkah lagi Hendy sudah benar-benar bisa menjangkau pohonnya. Benar saja, pas Hendy memegang pohon itu dan spontan melihat ke arah belakang pohonnya, ternyata di situ tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Tetapi Hendy melihat ada bekas dedaunan yang seperti disapu ke segala arah oleh seseorang. Pasalnya hanya daun-daun yang ada di belakang pohon itu doang nampak berantakan. Lainnya ya biasa saja. Gak tahu gimana Hendy pada saat itu sudah benar-benar tidak bisa menahan lagi rasa kebeletnya. Kencinglah Hendy di balik pohon itu pas lagi enak-enak kencing. Tahu-tahu di pohon itu muncul sebuah wajah yang hancur banget. Bola mata sebelah kanannya seolah hampir terlepas. Wajah itu tidak memiliki hidung dan penampakannya persis seperti korban yang hangus terbakar. Serem banget. Hendy yang tidak bisa menahan teriakannya akhirnya teriaklah dia terus berlari sambil ketakutan. Sampai-sampai dia menjatuhkan senternya, membuatnya harus berlari di tengah sabana dalam kondisi gelap. Sepanjang dia berlari, Hendy tak ada hentinya teriak dan menangis. Tiba-tiba Hendy yang berlari sambil melihat ke belakang dan tidak fokus dengan apa yang ada di depannya. Tahu-tahu seperti menabrak seseorang. Saking kerasnya tabrakan Hendy dengan pemilik tubuh ini membuat Hendy terjatuh di tanah. Suara Hendy tak lagi teriak minta tolong, melainkan terfokus dengan tubuh yang dia tabrak. Hendy mengamati dari bawah dan dia melihat ada sepasang kaki yang memakai sepatu gunung. Perlahan-lahan Hendy melihat kalau sosok itu juga memakai celana kain selutut penuh saku serta memakai flanel kotak-kotak biru hitam yang didobel dengan jaket angin berwarna abu-abu tua dan ada label Konsina di sebelah kiri bagian dada.
Akan tetapi ketika mata Hendy semakin melihat ke atas hingga berhasil melihat wajahnya, Hendy terkejut bukan main. Masalahnya sosok yang dia lihat subuh itu adalah sesosok pria yang dia lihat selama perjalanan berdiri di belakang Tiar tadi. Yang membuat Hendy terkejut itu justru wujud dari si sosok ini hingga berhasil membuat Hendy pingsan di tengah-tengah sabana subuh. Tiar dan Ardi yang kebangun gara-gara mendengar suara teriakan Hendy, tapi tahu-tahu suara Hendy tidak terdengar lagi. Mulai panik. Mereka berdua langsung keluar tenda dan mulai menyusuri sabana sembari teriak memanggil nama Hendy. Sayangnya, tidak ada sautan sama sekali. Dengan berteman senter kecil yang tersisa, mereka terus berjalan berdua. Tak terasa kaki Ardi tiba-tiba tersandung sesuatu dan hampir membuatnya terjatuh. Pas Ardi senter ke bawah, ternyata di situ ada sepasang sepatu mendaki yang entah milik siapa. Anehnya sepatu itu kotor dan hampir setengah rusak, serta ada beberapa bekas goresan yang robek. Selain itu juga ada beberapa bercak darah mengering di bagian belakang kakinya. Waktu Ardi menyorot senternya ke bagian bawah sekitar sepatu tersebut, barulah di situ Ardi menemukan tubuh Hendy yang pingsan seorang diri. Buru-buru mereka angkat tubuh Hendy dan mereka bawa kembali menuju tenda, membuat Ardi lupa dengan sebuah sepatu aneh temuannya tadi, yang tentunya entah milik siapa. Bukan milik salah satu dari mereka bertiga juga. Ardi sendiri saat kita konfirmasi juga tidak bisa memastikan apa sepatu itu masih di situ atau ada yang ambil. Karena saat itu Ardi tidak membawanya dan hanya dibiarkan pada tempatnya setelah dia amati sejenak. Hendy yang perlahan-lahan mulai sadar tiba-tiba menjadi ketakutan dan bersikeras untuk minta turun. Ardi dan Tiar coba bertanya alasannya Hendy minta turun itu kenapa. Tapi Hendy tidak menjawab sama sekali dan hanya sibuk memaksa kedua temannya itu untuk turun saja. Dirasa Hendy mulai terlihat aneh. Tiar dan Ardi pun coba memaklumi hal tersebut. Kedua orang ini langsung mengajak Hendy untuk beristirahat kembali, setidaknya menunggu sampai matahari terbit. Nanti keputusan kedua akan ditentukan kembali, mau turun atau tetap melakukan pendakian sampai ke puncak. Ya udahlah, mereka akhirnya tidur kembali. Baru juga merem, tahu-tahu mereka mendengar gelak tawa dan suara orang mengobrol dari luar tenda. Harap-harap cemas sebenarnya mereka saat itu. Tapi Tiar memberanikan diri keluar tenda untuk melihat ada apa di luar situ. Waktu Tiar keluar tenda, ternyata dia melihat ada beberapa pendaki yang sepertinya baru datang. Pendaki-pendaki ini melihat ke arah Tiar dengan pandangan yang aneh. Soalnya Tiar tahu-tahu keluar tenda sambil ngos-ngosan di saat mereka semua sedang duduk beristirahat di sekitar tenda mereka. Salah satu pendaki yang baru datang ini tanya, "Ono apa, Cak?" Tiar yang merasa kalau itu beneran manusia akhirnya bernafas dengan lega dan menangis, dibarengi dengan keluarnya kedua teman Tiar dari dalam tenda. Makin heran pendaki-pendaki ini melihat mereka bertiga dan sepertinya orang-orang ini paham dengan apa yang terjadi kepada mereka bertiga. "Wes Cak, rasa nangis. Mene-mene lek ndaki ojo ganjel meneh yo. Wes Reneo, ayo ngopi bareng," ucap salah satu pendaki laki-laki lainnya. Akhirnya Ardi, Tiar dan Hendy join ngopi bareng empat pendaki ini. Hendy di situ melihat kok sepertinya gak asing sama wajah pendaki-pendaki ini, terutama seorang laki-laki yang nawari mereka ngopi bareng. Jadi pendakinya itu dua cowok dan dua cewek. Mungkin sepintas Hendy pernah lihat di mana gitu saat mendaki ke gunung lain. Makanya wajah mereka kok familiar sekali. Ya udah tuh, mereka ngopi-ngopi sambil ngobrol seru banget, membuat tiga sekawan ini lupa sama ketakutan yang mereka alami. Saking asiknya mereka bertiga ini gak fokus sama keanehan dari empat pendaki yang baru datang ini. Masalahnya mereka tidak menggelar tenda satupun untuk istirahat. Bahkan empat pendaki ini hanya membawa tas kecil doang, seolah tidak ada persiapan untuk ngecamp. Cuma tiga sekawan ini awalnya belum sadar karena saking asyiknya obrolan mereka. Tak lama kemudian,
Tiga sekawan ini mendadak jadi ngantuk banget. Padahal udah minum kopi segelas sampai habis dan saat itu juga sudah jam 4 subuh. Yang lebih aneh lagi, mereka itu langsung ketiduran di tempat. Semacam kayak kena obat bius gitu. Langsung tidur dan terlelap gitu aja. Bangun pun hari sudah siang sekitar jam 3 sore. Ada 8 orang pendaki yang baru tiba di Lembah Kidang dan melihat mereka bertiga tidur tergeletak di tengah-tengah Lembah Kidang. Malah sempat dikira mabuk dan bahkan ada yang mengira mereka sudah meninggal dunia. Gak taunya cuma ketiduran biasa. Saat dibangunkan sama salah satu pendaki, tiga sekawan ini malah lebih bingung lagi. Seingat mereka semalam sedang ngopi sama 4 pendaki itu di dekat tenda mereka. Tapi kok kini posisi mereka malah bergeser jauh dari tenda. Tenda mereka sama Lembah Kidang ini jaraknya lumayan loh. Yang membuat lebih epik lagi adalah ketika mereka kembali ke tenda tidak mendapati ada tenda siapapun di sana selain tenda milik mereka. Merasa ada yang aneh dengan tiga sekawan ini, akhirnya ke-8 pendaki yang baru sampai meminta mereka untuk bersih-bersih dan mengajak mereka untuk makan bersama. Soalnya 8 pendaki ini sudah paham apa yang dialami sama tiga sekawan ini. Salah satu dari mereka yang bernama Mas Doni berpesan, "Besok-besok kalau naik gunung lagi dan ketemu sama pendaki lain, jangan lupa lihat bibirnya ada lekukannya kayak kita apa tidak. Kalau tidak berarti tandanya itu tiang alus." Ucapnya sembari menggelar tenda di samping tenda mereka. Barulah di situ Hendy menyadari bahwa keanehan yang dia lihat semalam itu benar. Soalnya 4 pendaki semalam adalah pendaki-pendaki yang dia lihat saat berjalan menuju ke pondokan, yang berdiri tepat di belakang tiar, hanya saja dengan wujud yang berbeda. Kalau semalam berwujud manusia, tapi yang pertama kali Hendy lihat itu wujudnya serem banget. Wajahnya pucat, matanya hitam, kulitnya putih keabu-abuan, mulut dan giginya hitam, serta banyak sekali urat-urat yang keluar dari wajah sosok-sosok mereka. Dan yang paling seram adalah ada semacam tulisan aksara Jawa yang entah bacanya apa tertulis di jidat mereka. Hendy paling melihat jelas itu wujud sosok laki-laki yang saat itu berdiri tepat di belakang tiar. Dari situlah mereka akhirnya menerima tawaran pendaki yang baru datang ini untuk join bareng. Tujuannya sih supaya ada yang melindungi dan menemani mereka andai sosok-sosok pendaki misterius itu datang kembali. Semenjak bertemu dengan 8 orang pendaki ini, mereka bertiga entah kenapa merasa safety dan tidak lagi mendapat gangguan yang aneh-aneh lagi. Bahkan keesokan paginya mereka mendaki bersama sampai puncak dan sempat foto-foto bersama juga. Puas foto-foto di puncak, mereka semua putuskan untuk turun dan beristirahat di tenda masing-masing. Hingga sekitar jam 7 malam waktu Indonesia Barat, tiga sekawan ini bangun karena lapar dan berniat untuk bikin mie di luar tenda. Tapi tiga sekawan ini merasa aneh karena mereka tidak mendengar ada suara satupun di luar tenda mereka. Pikir mereka apa para pendaki itu masih pada tidur ya? Ya udah deh, keluarlah mereka sambil membawa sejumlah peralatan untuk membuat mie instan. Masalahnya tenda-tenda milik 8 orang pendaki ini tahu-tahu gong tidak berbekas sama sekali. Hilang gitu aja tanpa jejak. Awalnya mereka berpikir apa 8 pendaki tadi turun dulu ya, tapi kok gak barengin mereka. Padahal sudah janjian sejak kemarin sore. Pikiran mereka sudah kemana-mana dan berasa juga ingin cepat-cepat pulang aja. Jadinya mereka coba tenang dan mulai membuat mie instan. Seketika Ardi teringat ucapan Mas Doni yang mengatakan kalau mereka disuruh melihat lekukan di bibirnya. Kalau nggak ada lekukan itu tandanya tiang alus. Sedangkan mereka bertiga baru sadar kalau Mas Doni dan teman-temannya sendiri tidak punya lekukan di bibir mereka. Entah kenapa mereka baru tersadar saat itu. Mungkin bisa jadi waktu itu suasananya terlalu asik dan membuat tiga sekawan ini tidak menyadari hal tersebut. Terus Tiar mengambil ponselnya dan melihat foto-foto yang mereka jepret saat berada di puncak tadi pagi. Lemes mereka saat melihat foto itu. Ternyata selama di puncak mereka itu hanya bertiga.
Foto yang harusnya ada pendaki-pendaki itu tahu-tahu mereka sama sekali tidak tertangkap di gambar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sebuah foto mereka bertiga saat di puncak dan difoto sama Mas Doni. Andai kalau Mas Doni dan teman-temannya adalah tiang alus, lalu yang jepret foto mereka itu siapa? Gara-gara memikirkan hal itu, tiga sekawan ini langsung masuk lagi ke dalam tenda saat mereka sudah siap. Rasanya tangan mereka tremor sampai gak kuat mengangkat sendok yang mereka pegang karena saking takutnya. Hendy dan Ardi tiba-tiba meneteskan air mata. Tiar bingung dan mencoba menenangkan dengan cara mengajak-ngajak teman-temannya ini untuk berdoa bersama supaya mereka selalu diberi keselamatan dan bisa segera turun. Soalnya konsumsi mereka juga sudah habis, karena sebenarnya hari itu adalah jadwal mereka untuk turun ke bawah. Tapi karena kejadian tak terduga, mereka bertiga harus bermalam lagi di situ sampai keesokan paginya mereka putuskan untuk turun. Waktu sedang makan sambil ditemani perasaan harap-harap cemas, dari luar tenda ada suara bapak-bapak yang teriak memanggil nama mereka. Lalu ada seperti cahaya senter yang disorotkan ke arah tenda mereka. Salah satu bapak-bapak itu tanya, "Mas, kalian bertiga aman di tenda? Ini kita, Mas, pihak keamanan." Mendengar itu, Tiar, Hendy, dan Ardi langsung keluar tenda menghampiri bapak-bapak ini sambil menangis. Malu sih sebenarnya, udah tua kok nangis. Tapi apalah daya, kejadian-kejadian yang mereka alami selama ini terlalu takut untuk mereka hadapi bertiga. Akhirnya setelah selesai makan, mereka bertiga langsung dibantu berkemas dan diajak turun malam itu juga. Karena harusnya malam itu mereka sudah dijadwalkan tiba di base camp, tapi kok nggak kunjung datang. Makanya bapak-bapak ini pergi naik ke atas untuk mencari tiga sekawan ini. Soalnya feeling bapak-bapak ini nggak enak. Takutnya mereka dibuat nyaman stay di gunung dengan sosok-sosok misterius, sehingga terjadilah kejadian-kejadian orang hilang dan lain-lain. Karena biasanya kerap terjadi seperti itu. Bahkan tiga sekawan ini saat turun gunung aslinya juga masih parno sama bapak-bapak ini. Takutnya bapak-bapak ini sama seperti pendaki-pendaki yang selama ini mereka jumpai selama di gunung. Terus salah seorang bapak-bapak ini ngomong gini ke tiga sekawan yang sedang khawatir, "Tenang Mas, kita manusia kok, bukan tiang alus." Piuh, di situ seketika sekujur tubuh tiga sekawan ini merinding sejadi-jadinya. Mereka tidak ngerespon apa-apa dan hanya berzikir dalam hati. Sampai kurang lebih 7-8 jam perjalanan turun, tibalah mereka di base camp. Saat itu masih dini hari dan mereka diminta untuk istirahat saja dulu di base camp sambil disuguhi teh hangat. Barulah di situ tiga sekawan ini tanya soal pendaki-pendaki yang naik di tenggang waktu mereka masih di atas gunung. Ternyata bapak-bapak ini bilang kalau tidak ada pendaki-pendaki yang naik sampai ke Lembah Kidang. Rata-rata mereka dari pos 3 Kokopan langsung turun lantaran kabut tebal tiba-tiba datang. Akhirnya para pendaki lainnya memutuskan ngecamp sementara di Pet Bocor. Bahkan ada yang sudah balik dan ada yang masih bertahan sembari menunggu kabut hilang. Rencananya besok pagi mereka baru lanjut. Makanya kami sampai heran, bagaimana kalian bisa lanjut sampai ke atas dengan situasi kabut setebal itu? Siapa yang nuntun kalian? Tiga sekawan ini seketika syok dan tidak menjawab apa-apa pertanyaan dari bapak-bapak ini. Mereka pun lalu diajak ke rumah salah satu porter dan disuruh istirahat saja di sana. Setidaknya itu sedikit bisa menghibur hati mereka yang sedang menghadapi segala keanehan selama mendaki kemarin. Sebenarnya hal itu bukan kali pertama bagi Tiar, soalnya Tiar pernah solo hiking dan itu jauh lebih wow daripada waktu itu. Akan tetapi pengalaman ini merupakan kali pertama kedua teman Tiar yang baru pertama mendaki Gunung Arjuno. Soalnya Ardi dan Hendy sama sekali belum pernah mendaki di Arjuno. Sekali mendaki justru langsung mendapat pengalaman tidak terlupakan seperti waktu itu. Keesokan paginya setelah sarapan, tiga sekawan ini akhirnya pamit pulang ke rumah masing-masing dan alhamdulillah selamat selama perjalanan pulang.
Itulah pengalaman Tiar, Hendy, dan Ardi saat mendaki di Gunung Arjuno. Nantikan pengalaman-pengalaman horor Tiar lainnya seputar pendakian. Untuk Ardi, Tiar, dan Hendy, terima kasih banyak ya untuk cerita pertamanya ini. Sehat selalu untuk kalian, dan kalau ada pengalaman lainnya dengan senang hati kita akan post. Sebenarnya Ardi dan kawan-kawan sempat nge-share ini di orang lain karena nggak pernah di-post sejak tahun 2019. Akhirnya 3 sekawan ini mencoba share ke kita. Dari cerita ini semoga ada pembelajaran yang bisa dipetik sebagai pembelajaran dan bermanfaat untuk semua orang yang membacanya dan mendengarnya. Dan saya berterima kasih banyak buat emak yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.